Beyond Time, bab 991-992. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dekat pantai wilayah Kepulauan Selatan, suara gemuruh menggema dari langit, memekakkan telinga dan sangat dahsyat. Selain itu, angin kencang berhembus, berubah menjadi badai dahsyat antara langit dan bumi. Kejadian itu mengguncang sekitarnya. Di tengah badai, terlihat dua sosok bergerak maju dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat mereka lewat, seolah-olah mereka mengukir dua bekas luka panjang di langit, dengan cepat membentang di angkasa dan merobek kehampaan dengan mudah. Berbagai kekuatan Pulau Selatan, makhluk ilahi, dewa-dewa tersembunyi di sini, dan bahkan semua makhluk hidup di dunia ini, selama mereka memiliki kemampuan persepsi, hanya menatap setelah merasakan sosok Suking dan sama sekali tidak menghalangi mereka. Mereka menatapnya karena gelombang besar yang disebabkan oleh hilangnya Suking selama periode ini telah memengaruhi wilayah yang terlalu luas dan situasi yang ditimbulkannya bahkan lebih mengerikan. Nama Suking sudah benar-benar terkenal. Dia adalah dewa mistik agung bulan api dan guru agung umat manusia. Di sebelah timur Wanggu, bisa dikatakan dia memiliki status yang sangat tinggi. Seluruh Wanggu gempar mencari dia. Permaisuri manusia dan ketiga dewa bulan api memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan tekad mereka secara ekstrim dan memberitahu dunia siapa penguasa Wanggu Timur. Oleh karena itu, meskipun hanya ada sedikit manusia di wilayah Pulau Selatan, seperti halnya di Wanggu Timur, mereka harus mendengarkan dekrit bersama dari ras manusia dan ras langit mistik bulan api. Oleh karena itu, di bawah tatapan semua orang, Suking dan Erniu langsung menuju Laut Terlarang setelah meninggalkan gurun. Kabar tentang pelarian Suking dengan cepat menyebar. Ketika berbagai wilayah besar di Wanggu Timur mengetahuinya, dekrit dari Suking pun segera sampai ke Gelombang Suci dan Roh Hitam. Gelombang Suci, Roh Hitam, nyatakan perang terhadap kehidupan jahat. Begitu dekrit ini muncul, langit dan bumi pun berguncang. Dua wilayah besar Gelombang Suci dan Roh Hitam, dengan Kabupaten Fenghai sebagai intinya, langsung bergejolak. Susunan teleportasi skala besar dimobilisasi. Tim-tim kultivator berpengalaman memasuki formasi di bawah perintah penguasa wilayah mereka dan turun ke tanah suci kehidupan jahat, bergabung dengan pasukan dari sebelumnya. Pertempuran besar akan segera dimulai. Pada saat yang sama, Benua Nanhuang juga mengeluarkan dekritnya. Benua Nanhuang nyatakan perang terhadap kehidupan jahat. Makhluk-makhluk ilahi dari Phoenix terlarang bergegas keluar satu demi satu atas perintah Phoenix Api, menyebabkan gelombang tak berujung di dunia. 7 mata darah nyatakan perang terhadap kehidupan jahat. Di berbagai pulau di Laut Terlarang, terdengar suara-suara tak terhitung dari pasukan 7 mata darah. Semua niat membunuh mereka diarahkan pada kehidupan jahat. Wilayah Persembahan Bulan nyatakan perang terhadap kehidupan jahat. Sang pewaris dan yang lainnya belum meninggalkan Laut Terlarang. Setelah mengetahui bahwa Suking telah melarikan diri dan mendengar deklarasi perang, suara mereka bergema di kehampaan. Dalam sekejap, pasukan tempat Suking berada menjadi gempar. Formasi Arai terus bermunculan di sekitar tanah suci kehidupan jahat yang disegel. Ini adalah momentum perburuan Suking. Langkah pertama dalam perburuannya terhadap kejahatan sementara adalah mencabuti tanah sucinya. Suking sangat pendendam, begitulah keadaannya sejak masih muda. Sekalipun mereka hanya menunjukkan permusuhan padanya dan tidak bertindak, dia tetap akan membunuh mereka terlebih dahulu, apalagi si jahat sementara yang membuatnya hampir mati. Selain itu, kejahatan sementara adalah penguasa tanah suci kehidupan jahat. Meskipun tanah suci kehidupan jahat tidak dapat menghentikannya karena berbagai alasan, benih kebencian tidak dapat dipadamkan. Karena memang begitu, membunuh kejahatan sementara saja tidak cukup. Jika dia ingin membunuh, dia akan membunuh lebih banyak orang. Jika dia ingin menghancurkan, dia akan menghancurkan tanah suci. Hanya dengan cara itu tidak akan ada masalah di masa depan. Selain itu, untuk menemukan jejak kejahatan sementara, aku membutuhkan garis keturunan dari anggota klannya. Mata Suking dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Sang kapten menjilat bibirnya sementara matanya berkilat penuh nafsu memsah. King kecil,
Tidak ada yang salah dengan pemikiranmu. Memang ada beberapa hal yang tidak perlu disuapi. Meskipun rasanya enak jika disuapi, hal itu tidak memberikan pengalaman mengupasnya sendiri. Karena kau ingin mengalaminya, setelah mengorbankan tanah suci kehidupan jahat, aku sendiri akan menggunakan garis keturunan ras ini untuk membangun dao kejam dari 5 banteng agung yang menelusuri asal-usulnya. Gunakan ini untuk mengunci lokasi bajingan itu dan bunuh dia. Suara sang kapten yang mengancam menggema. Setelah suara melolong itu menembus awan, mereka akhirnya melangkah ke langit laut terlarang. Mereka tidak berhenti sama sekali. Di bawah deburan ombak laut dan langit yang bergejolak, mereka langsung menuju tanah suci kehidupan jahat. Banyak sekali makhluk laut yang terlihat melompat-lompat dari laut. Gelombang laut menyapu segalanya dan berkumpul menuju kehidupan jahat. Orang bahkan bisa melihat makhluk-makhluk ilahi berjalan keluar dari kedalaman laut. Sasaran mereka juga adalah tanah suci kehidupan jahat. Ketika keduanya muncul di wilayah tanah suci kehidupan jahat, apa yang dilihat Su King adalah pemandangan yang megah dan menggugah jiwa. Banyak sekali bendera berkibar tertiup angin. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya berbaris ke segala arah. Pada saat ini, aura jahat mereka mengguncang segalanya, menyebabkan perubahan cuaca dan badai menerjang. Kultivator ini termasuk pasukan dari wilayah gelombang suci besar, para pendeta dari wilayah roh hitam, pasukan manusia, dan banyak ras laut terlarang yang bersekutu dengan 7 mata darah. Ada juga kultivator dari aula pemberontak bulan. Pasukan yang tak terbatas itu mengepung tanah suci kehidupan jahat. Ada juga banyak sosok di langit yang menghangatkan hati Su King. Ada sang ahli waris, nenek ketiga, nenek kelima, kakek ke-8, dan kakek ke-9. Linger juga termasuk di antara mereka. Di sana juga hadir Raja Zhen Yan dan semua leluhur 7 mata darah, termasuk Sue Lianzi. Para ahli dari 2 wilayah, Holy Wave dan Black Spirit, juga hadir. Adapun bagian atasnya, itu adalah Phoenix api yang menutupi matahari. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kobaran api yang tak berujung, membentuk lautan api yang membakar langit. Kakak senior kedua berdiri di atas Phoenix api. Semua orang sudah siap, mereka hanya menunggu Su King. Su King berjalan selangkah demi selangkah dari langit. Langkah kakinya terdengar, membentuk suara gemuruh. Kedatangan sosoknya berubah menjadi aura yang mengesankan. Salam, penguasa wilayah. Salam, guru besar. Salam, anak Dao. Salam, Master of Moon Rebel. Berbagai julukan bergema dari pasukan-pasukan berbagai pihak. Meskipun kata-katanya berbeda, rasa hormat dan semangat yang terkandung di dalamnya jelas identik. Dia adalah penguasa wilayah gelombang suci dan roh hitam. Dia adalah guru agung umat manusia. Dia adalah anak Dao dari 7 mata darah. Dia adalah pemimpin dari Moon Rebel Hall. Semua hal ini ia peroleh selangkah demi selangkah dengan kekuatannya sendiri. Awalnya, saat Su King berlatih, dia tidak mengungkapkan semua identitasnya. Dia hanya ingin mengikuti permintaan gurunya dan menempa dirinya sendiri. Namun, karena Transient Evil menginginkan kematiannya selama proses pelatihan ini, dia datang hari ini. Dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat dia berjalan mendekat, guntur bergemuruh dan suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Dia hanya berjarak 50 km dari tanah suci. Adapun tanah suci kehidupan jahat, formasi barisannya telah runtuh. Semua anggota klan di dalamnya gemetar dan menunjukkan keputusasaan. Di bawah tekanan dari segala arah, sebagian besar tubuh dan jiwa mereka merasa seolah-olah sedang disiksa. Saat mereka bergerak, darah mengalir dari sudut mulut mereka. Ekspresi leluhur kehidupan jahat semakin muram. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah melakukan persiapan. Namun, ketika dia melihat sosok Su King berjalan dari cakrawala, jantungnya berdebar kencang. Skenario terburuk telah terjadi. Kejahatan sementara gagal. Leluhur kehidupan jahat merasakan kepahitan yang mendalam. Dia menatap Su King yang sedang berjalan mendekat dan tidak lagi ragu-ragu. Tatapannya beralih dan tertuju pada Raja Zhen Yan di langit. Raja Zhen Yan dari umat manusia, mohon sampaikan kepada Permaisuri Parting Summer bahwa tanah suci kehidupan jahat kami bersedia menyerah dan menjadi bagian dari umat manusia. Kata-kata ini diucapkan atas nama ras saya dan keberuntungannya. Jika umat manusia setuju, ras kami akan mematuhi sumpah ini untuk generasi mendatang. Sebagai penguasa tanah suci kehidupan jahat, leluhur kehidupan jahat tentu memiliki strateginya sendiri.
Sejak ia memutuskan untuk melindungi kejahatan sementara, ia telah menganalisis semuanya. Sekarang setelah kemungkinan terburuk muncul, hanya sedikit pilihan yang tersisa baginya. Meskipun, dia tahu bahwa penguasa dari Tanah Suci Bintang Hampa itu memiliki basis kultivasi yang luar biasa dan begitu dia mengkhianati mereka, peluangnya akan berbalik melawannya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Oleh karena itu, lanjutnya, orang tua ini lebih dari bersedia untuk dicap dengan segel permaisuri. Aku juga bersedia mengubah jalur kultivasiku menjadi kultivasi sistem dewa dan menyalakan api ilahiku. Dengan cara ini, saya akan sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Tanah Suci. Begitu dia mengatakan ini, tatapan semua orang di luar Tanah Suci tertuju pada Raja Zhenyan. Raja Zhenyan terdiam. Su Qing sama sekali tidak berhenti. Saat itu, dia hanya berjarak 15 km dari Tanah Suci kehidupan jahat. Melihat ini, Evil Life berbicara lagi. Begitu aku menjadi dewa, ada kemungkinan besar aku bisa melangkah ke alam platform ilahi. Pada saat itu, baik untuk umat manusia maupun bulan api, aku akan sangat membantu, memungkinkan kalian untuk maju atau mundur ketika Tanah Suci yang lebih kuat muncul. Dia takut pada penguasa dari Tanah Suci Bintang Hampa itu, tetapi begitu api ilahinya menyala, dia tidak akan lagi menjadi seorang kultivator melainkan seorang dewa. Dia sangat menyadari bahwa rencana penguasa itu bertujuan untuk menghindari konflik dengan para dewa sebisa mungkin. Meskipun tidak sepenuhnya aman, menghadapi situasi berbahaya seperti itu, ini adalah satu-satunya solusi yang bisa ia pikirkan. Oleh karena itu, kata-katanya ditujukan kepada Raja Zhenyan. Ini karena dia sangat yakin bahwa satu-satunya orang yang dapat menyelamatkannya sekarang adalah Permaisuri. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Adapun Permaisuri, dia adalah dewa dan dewa manusia. Hal ini menentukan bahwa tindakannya akan memprioritaskan rasnya. Permaisuri jelas dapat menemukan kejahatan sementara sebelumnya, tetapi beliau menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kehendaknya. Dari sini, dapat dilihat bahwa penilaianku tidak salah. Bagi beliau, selama beliau berpikir bahwa menerima ras kita dapat membuat ras manusia lebih kuat, maka apapun yang dipikirkan Su Qing, itu tidak ada gunanya. Namun, meskipun pemikiran-pemikiran itu baik, Raja Zhenyan tetap diam. Saat Su Qing semakin mendekat, kerumunan di depannya dengan hormat mundur, memberi jalan baginya. Dia berjalan menuju Tanah Suci kehidupan jahat selangkah demi selangkah. Evil Life mengabaikannya dan melanjutkan. Permaisuri perpisahan musim panas, aku mengetahui banyak rahasia Tanah Suci lainnya dan juga mengetahui alasan utama mengapa Tanah Suci turun kali ini. Aku juga mengetahui lokasi Tanah Suci yang akan turun selanjutnya. Wanggu akan terjebak dalam kobaran api perang. Masalah ini tak terhindarkan, tetapi informasi yang saya miliki dapat memberikan keuntungan bagi umat manusia. Lagi pula, karena Su Qing tidak terluka, dan si jahat sementara pasti telah membayar harganya, saya memohon kepada Permaisuri untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dapatkah Anda membiarkan si jahat sementara menebus perbuatannya dengan melakukan perbuatan baik bagi umat manusia? Kehidupan jahat menatap ujung langit. Dia bisa merasakan bahwa Permaisuri ada di sana. Dia sama sekali tidak melirik Su Qing dan hanya menunggu jawaban dari Permaisuri. Dia percaya bahwa dirinya, rasnya, dan semua informasi yang dia ketahui sudah cukup untuk ditukar dengan kelangsungan hidup rasnya dan tindakan kejahatan sementara. Oleh karena itu, dia membungkuk ke langit. Pada saat itu, Raja Zhenyan akhirnya mengerutkan kening. Adapun pasukan dari segala penjuru, baik itu persembahan bulan, 7 mata darah, benua nan huang, gelombang suci, dan roh hitam, mereka tetap tak terpengaruh. Bagi mereka, yang menentukan segalanya di sini bukanlah Permaisuri, melainkan Su Qing. Su Qing juga tiba di atas Tanah Suci. Setelah melihat sekeliling dengan ekspresi tenang, dia mengangkat kepalanya dan memandang langit. Dia juga ingin mengetahui jawaban Permaisuri. Di sampingnya, Erniu menyipitkan matanya, memperlihatkan kilatan yang menakutkan. Suara dingin Permaisuri bergema dari langit. Menukar keluhan satu orang dengan manfaat bagi seluruh umat manusia tampaknya merupakan hal yang tepat. Namun, kala itu, ketika Kabupaten Fenghai menghadapi krisis hidup dan mati, orang ini, yang berada di alam inti emas, dengan bodohnya membela rakyat Kabupaten Fenghai, meskipun tahu itu mustahil namun tetap melakukannya.
Wilayah persembahan bulan awalnya adalah peternakan Dewi Merah. Dialah juga yang bangkit dengan kultivasi jiwa barunya untuk menyelamatkan semua makhluk hidup di wilayah persembahan bulan. Sebelum aku menyalakan api ilahi, ketika ras kami berselisih dengan bulan api, orang inilah yang berjalan ke bulan api dan menjadi surga mistik agung. Di hadapan semua makhluk hidup di bulan api, dia mengucapkan kata-kata gencatan senjata. Dia membawa pedang kaisar dan menjelajahi dunia. Penyelidikan hatinya memancarkan cahaya sejauh 100.000 kaki, dan dia masih mempertahankan hati aslinya. Katakan padaku, jika aku memilih untuk mengabaikan keluhan orang seperti itu, apa arti dari perlombaan ini? Bagaimana dengan yang berikutnya? Bagaimana dengan yang setelah itu? Manfaat dari ras yang diperoleh dari keluhan para anggota klan berulang kali mungkin berharga di matamu, tetapi di mataku, itu bukanlah manfaat. Meskipun aku seorang dewa, aku adalah dewa manusia. Kalian tidak perlu menempatkanku di hati kalian, dan kalian juga tidak perlu berdiri di sisiku. Akulah dewa yang selalu berada di depan ras manusia Wanggu. Su King telah membela semua orang. Kalau begitu, hari ini, semua orang, termasuk saya, akan membela dia. Jadi, aku tidak menginginkan penyerahanmu. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dunia bergemuruh hebat. Para anggota klan dari Tanah Suci Kehidupan Jahat diliputi keputusasaan. Wajah leluhur semakin pucat. Dia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Para kultivator di sini bahkan lebih bersemangat. Kedinginan di mata Erniu juga mencair. Dia mendengus dalam hati dan rasa dendamnya terhadap permaisuri pun sirna. Su King mengalihkan pandangannya dan menatap Tanah Suci Kehidupan Jahat. Hari ini, kehidupan jahat akan dimusnahkan. Kami mematuhi perintah. Pasukan dari berbagai kekuatan segera membalas. Aura jahat mereka yang meluap membentuk kekuatan besar yang menghantam Tanah Suci Kehidupan Jahat seperti gelombang dahsyat. Gunung Tanah Suci meletus dan energi mayat meningkat. Pintu batu dari tempat terlarang mayat yang direbut oleh leluhur kehidupan jahat dibebaskan oleh Tanah Suci. Memanfaatkan kekacauan ini, leluhur kehidupan jahat langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di Cakrawala. Dia bahkan tidak menoleh saat melarikan diri dengan panik. Dia tahu bahwa tidak ada harapan lagi bagi Tanah Suci Kehidupan Jahat saat ini, dan tidak ada gunanya baginya untuk tetap tinggal. Jika dia beruntung bisa melarikan diri, dia mungkin memiliki harapan di masa depan. Namun, pada saat berikutnya, sosok permaisuri muncul di langit dan melangkah menuju leluhur kehidupan jahat. Dengan langkah ini, riak-riak muncul di langit. Bukan hanya di sini. Pada saat itu, riak muncul di langit seluruh wilayah besar di Wanggu. Dengan langkah ini, permaisuri menimbulkan kehebohan di seluruh Wanggu. Di wilayah-wilayah yang terjalin hitam putih di seluruh Wanggu, seolah memadamkan nyala api, seluruh cahaya siang hari pada saat itu berubah menjadi gelap gulita. Seluruh wilayah diselimuti malam. Dia mematikan lampu dan untuk sementara waktu menghilangkan konsep cahaya dari Wanggu. Hanya mata permaisuri, yang berdiri di udara di atas Tanah Suci Kehidupan Jahat, yang menjadi sumber cahaya di seluruh Wanggu. Ini adalah otoritas ilahi permaisuri. Dengan mengambil konsep cahaya, dia mengumpulkannya di dalam matanya sendiri, menjadi sumber penerangan pada saat yang singkat itu. Pada saat itu, konsep cahaya kembali ke Wanggu dari berbagai wilayah. Sinar cahaya yang tak berujung berkumpul dari seluruh langit dan bumi, akhirnya menyatu menjadi fajar yang menerobos kegelapan malam. Kemanapun cahaya ini lewat, dunia akan menjadi lebih terang. Leluhur kehidupan jahat itu gemetar, diselimuti cahaya, sosoknya menjadi kabur. Tangan kanannya terangkat seolah mencoba meraih sesuatu, mulutnya terbuka seolah ingin berbicara, tetapi pada akhirnya, dalam cahaya ini, semuanya menjadi hampa. Hanya desahan pahit dan tak berdaya yang bergema ke segala arah. Suasana menjadi hening total. Pada saat berikutnya, ketika segala sesuatu di alam semesta kembali normal, Phoenix api di langit mengeluarkan jeritan yang dalam. Lautan api yang dipancarkannya dari tubuhnya yang besar jatuh dari langit. Api ini membakar langit, kehampaan, gunung Tanah Suci, dan segala sesuatu di sekitar Tanah Suci. Bahkan api itu jatuh ke laut, menyelimuti segala sesuatu di sana dalam alam semesta api. Namun, itu hanya ditujukan kepada para kultivator kehidupan jahat. Di lautan api, para praktisi dari kekuatan lain telah membunuh jalan keluar mereka. Dalam sekejap,
suara gemuruh memenuhi langit dan suara pembantaian mengguncang laut. Suara-suara ini saling berjalin seperti not-not yang menari, memainkan melodi misterius bagi dunia. Sosok Su Qing juga menyatu dengan suara ini. Niat membunuhnya meningkat seiring dengan suara itu. Pada saat yang sama, di kedalaman laut terlarang, kejahatan sementara, yang bersembunyi dan melarikan diri, tiba-tiba berhenti. Kesedihan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menoleh ke arah tanah suci kehidupan jahat. Sang leluhur telah gugur. Leluhur, di Cakrawala, saat leluhur kehidupan jahat dihapus oleh otoritas ilahi permaisuri, desahannya bergema ke segala arah. Tangisan pilu bergema dari para anggota klan tanah suci kehidupan jahat. Namun, pada saat berikutnya, lautan api yang tak berujung menenggelamkan segalanya. Kekuatan api yang menghancurkan meliputi segalanya dan berkumpul di Gunung Suci, di pintu batu mayat terlarang yang telah dibuka oleh leluhur kehidupan jahat sebelum dia melarikan diri. Pintu itu tertutup oleh api. Setelah itu, pasukan kultivator segera bergerak. Itu seperti tangan raksasa yang turun dari langit, menyapu kekuatan langit dan niat membunuh saat mendarat di gunung kehidupan jahat. Niat untuk membunuh menyelimuti seluruh ras kehidupan jahat. Pada saat itu, teror dan keputusasaan memenuhi hati setiap anggota ras kehidupan jahat. Beberapa dari mereka secara naluriah memilih untuk melarikan diri. Sebagian orang menjadi gila. Adapun para tetua yang mewakili kehendak ras setelah leluhur meninggal, mata mereka hampir terbelalak. Mereka terbang keluar satu persatu dan menyerukan seluruh ras untuk mencoba melawan. Namun, sesaat kemudian, terdengar suara dentuman keras saat tangan besar itu turun. Gunung itu berguncang dengan suara yang memekakkan telinga. Perlawanan para kultivator jahat itu langsung runtuh di bawah tangan raksasa tersebut. Saat mereka hancur, tak terhitung banyaknya kultivator jahat yang memuntahkan darah. Namun, masih ada beberapa sosok yang langsung terlempar dan masih berjuang. Namun, di bawah aura tangan raksasa itu, semuanya hancur. Mereka jatuh tak peduli bagaimana mereka terbang keluar. Pasukan kultivator yang membentuk tangan raksasa itu melesat keluar seperti kawanan lebah, menerjang ke arah gunung dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, suara-suara yang menyayat hati, raungan gila, dan ratapan saling berjalin dan bergema ke segala arah. Gunung itu berguncang lebih hebat lagi. Retakan menyebar di permukaan setiap saat dan sejumlah besar batu berjatuhan. Pembantaian terjadi di semua wilayah. Pasukan dari ras manusia, Kabupaten Fenghai, persembahan bulan, dan 7 mata darah terlalu banyak. Sekalipun gunung suci ini sangat besar dan luas, ia tidak dapat menampung jumlah sebesar itu. Oleh karena itu, hanya sebagian kecil dari para kultivator elit yang menyerbu masuk. Meskipun begitu, mereka tetap menutupi seluruh gunung. Dalam sekejap, di tengah pertempuran sengit, mayat-mayat kultivator kehidupan jahat berserakan di mana-mana. Adapun para petani di luar gunung, mereka menutup area sekitarnya. Mereka mengunci langit dan bumi, kehampaan, hukum, dan laut terlarang di sekitar Gunung Suci dengan formasi susunan, menyebabkan semua kultivator kehidupan jahat di dalamnya tidak memiliki jalan keluar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Apa yang menanti ras kehidupan jahat adalah jalan pemusnahan yang tak terhindarkan. Tidak ada pilihan lain. Saat sosok Su Qing menyebar diiringi suara pembantaian di Gunung Suci, kekuatan ilahi dari suara itu diam-diam meledak dan dia muncul di setiap tempat di mana suara itu naik dan turun. Kemanapun dia pergi, kematian mengikutinya, kepala berhamburan, daging dan darah berceceran, dan niat membunuh mengguncang langit. Dia perlu membunuh. Pengalamannya dalam 10 hari terakhir telah menyebabkan sarafnya terus-menerus tegang, terutama ketika dia dikejar seperti anjing liar. Rasa sakit yang disebabkan oleh tubuhnya yang berulang kali roboh kini berubah menjadi niat membunuh yang mengerikan. Su Qing bukanlah orang yang suka menderita kerugian. Pembunuhan juga merupakan hal yang biasa dalam hidupnya. Pada awalnya, tanah suci itu bisa hidup harmonis dengannya. Awalnya, dia tidak ingin langsung berkonflik dengan tanah suci. Dia hanya menunggu kedatangan raksasa kereta naga. Namun, keserakahan putra penguasa dan pelindung Dao terlalu kentara. Karena itu masalahnya, dia akan membunuh saja. Angin bertiup dari permukaan laut, mengaduk ombak dan menerbangkan air laut ke Gunung Suci. Air laut itu berkumpul bersama air pembantaian di sini dan bergerak ke atas. Di kaki gunung,
seorang kultivator nihiliti dari ras kehidupan jahat sedang bertarung melawan leluhur Suelianzi dengan ekspresi gila. Meskipun Suelianzi sudah tua, dia adalah orang pertama yang bergegas masuk ke Gunung Suci. Dia masih merasa bersalah atas hilangnya Suking. Pada saat itu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Karena kau berani menyentuh muridku, aku akan mengubur keturunanmu bersamamu. Hati Suelianzi membeku saat ia berubah menjadi benang-benang merah darah yang tak terhitung jumlahnya, ingin melahap dan menghisap habis semua kultivator kehidupan jahat yang dilihatnya. Kegilaan muncul di hati kultivator kehidupan jahat itu. Dia tahu bahwa peluang tidak berpihak padanya hari ini. Pada saat itu, di tengah pertumpahan darah ini, dia ingin menyeret seseorang bersamanya. Matanya merah dan dia melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya. Aura agung terpancar dari tubuhnya. Dia hampir menghancurkan dirinya sendiri. Namun, sesaat kemudian, ketika angin bertiup, sosok kematian terungkap di tengah deru angin. Sosok itu muncul di belakangnya dan dengan kejam menebas dengan belati di tangannya. Kepalanya terangkat, dunia yang berputar menjadi pemandangan terakhir yang dilihat kultivator ini. Namun, sayangnya dia tidak melihat orang yang membunuhnya. Yang dia lihat hanyalah selubung benang darah yang dibentuk oleh Suelianzi. Pembantaian terus berlanjut. Saat ini, jika seseorang melihat ke arah tanah suci dari langit, mereka akan melihat bahwa semakin banyak mayat yang bertebaran di tanah suci tersebut. Semua orang menjadi gila. Hal yang sama juga terjadi pada Erniu. Dia berubah menjadi cacing biru yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan embun beku. Kemanapun mereka lewat, semuanya akan membeku. Ada senyum dingin di wajahnya, disertai dengan deru angin dingin. Tanah suci itu tidak ada artinya. Pada saat yang sama, di lokasi lain, seorang kultivator kehidupan jahat di alam nihilitas yang sempurna memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan cepat menghadapi pengepungan dari berbagai sisi. Sejauh mata memandang, kematian ada di mana-mana di gunung suci itu. Bau darah dan tangisan pilu memenuhi indranya. Mendekatnya kematian membuat jantungnya semakin gemetar. Karena itu, saat mundur, dia mengabaikan segalanya dan menggunakan seni rahasia, ingin melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Dia sudah setengah jalan menuju kesuksesan. Dengan jurus rahasianya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya darah dan dia lolos dari nasib dikepung dan diserang. Namun, di bawah selubung formasi susunan di dunia luar, dia tidak bisa sepenuhnya berteleportasi keluar. Dia hanya bisa muncul di kaki Gunung Suci. Saat ia muncul, sebelum ia dapat melihat situasi di sekitarnya dengan jelas, angin telah menerpa wajahnya. Perasaan krisis hidup dan mati yang berkali-kali lebih intens daripada saat ia dikepung sebelumnya tiba-tiba meledak di benaknya. Jantungnya bergetar hebat dan secara naluriah ia ingin mundur. Namun, pada saat berikutnya, angin menyambar kepalanya. Dunia melambat dalam persepsinya hingga menjadi gelap gulita. Saat darah menyembur keluar, mayat itu jatuh. Adapun kepalanya yang terbang ke atas, mendarat di tangan sesosok yang berjalan keluar dari hembusan angin. Kemudian ia membawanya dan menghilang lagi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tengah gunung. Bahkan ada lebih banyak mayat di sini. Bagi ras kehidupan jahat, situasi ini merupakan kekalahan total. Perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua pihak membuat perlawanan ras kehidupan jahat menjadi sia-sia. Perjuangan mereka hanya memberi mereka sedikit waktu tambahan, tetapi dengan mengorbankan luka-luka dan siksaan mental. Bahkan para tetua dan ahli pengumpulan jiwa dari ras tersebut tewas satu persatu di bawah serangan pewaris tahta, Raja Zhenyan, dan yang lainnya. Awan darah berkumpul di langit dan hujan darah turun. Api masih berkobar, membakar hujan darah yang turun menjadi kabut yang menyelimuti gunung suci itu. Suking bagaikan dewa kematian yang berjalan di dunia manusia. Di tengah kabut darah, dia berjalan dari kaki gunung suci menuju puncak gunung. Dia tidak memilih targetnya. Tidak peduli seberapa kuat tingkat kultivasi mereka, selama mereka adalah anggota ras kehidupan jahat, mereka akan dicap dengan tanda kematian. Dia melakukan ini untuk kultivator nihility, spirit repository, Naschen Soul, dan Golden Core. Oleh karena itu, bau darah semakin pekat. Jeritan yang mengerikan menjadi semakin memilukan, tetapi jumlahnya berangsur-angsur berkurang. Pada akhirnya, ketika Suking keluar dari kabut darah yang menyelimuti gunung, saat dia berdiri di puncak gunung,
ratapan para kultivator kehidupan jahat tidak lagi terdengar dari medan perang. Ras mereka telah sepenuhnya dimusnahkan. Yang ada hanyalah mayat-mayat berserakan di mana-mana di gunung itu. Sebagian besar mayat tersebut dimutilasi. Darah mewarnai gunung putih ini menjadi merah. Aura kematian menyebabkan mayat terlarang di bawah laut sedikit bergetar. Namun, getaran itu dengan cepat diredam oleh aura di permukaan laut. Di puncak gunung, Suking menarik napas dalam-dalam dan memandang semua orang yang datang untuk membantu. Setelah melihat-lihat, dia membungkuk kepada semuanya. Lalu dia menatap Linger, yang berada di samping pewaris tahta. Linger sudah dewasa. Dia tahu bahwa Suking memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi dia tidak mengganggunya. Setelah menyadari tatapan Suking, ekspresinya dipenuhi kerinduan. Tatapan Suking lembut saat dia mengangguk. Kemudian dia berbalik dan menatap kapten yang juga berjalan mendekat dari kabut darah. Kakak tertua, Erniu tahu apa yang ingin dikatakan Suking. Karena itu, dia menjilat bibirnya dan merasakan aura darah di sekitarnya. Kemudian dia tertawa sinis. King kecil, jangan khawatir. Dengan pengorbanan darah seluruh ras kehidupan jahat, aku pasti akan menemukan jejak orang itu. Terlebih lagi, dia tidak hanya tidak lagi memiliki gunting aneh itu, tetapi dia juga dalam keadaan lemah. Ada kemungkinan besar dia sudah tidak berada di alam penguasa lagi. Sambil berbicara, sang kapten menghentakkan kaki kanannya dan melayang ke udara. Di udara, dia mengangkat tangannya dan meraih kabut darah di bawahnya. Seketika, kabut darah tebal yang memenuhi tanah suci itu mengeluarkan suara gemuruh dan berubah menjadi 5 badai. Dengan Erniu sebagai pusatnya, badai-badai itu melesat ke langit dan terus berputar. Sejumlah besar mayat juga terguncang oleh badai dan tersapu ke dalamnya, berputar-putar seperti daun yang berguguran. Adegan ini mengejutkan, seolah-olah itu adalah teknik jahat. Kilatan tajam muncul di mata Erniu. Dia dengan cepat melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya dan menggumamkan sesuatu. Seketika, kelima badai bergemuruh dan semua mayat di dalamnya hancur berkeping-keping. Setelah mayat-mayat itu berubah menjadi daging cincang, kelima badai itu tampak semakin mengerikan. Pada akhirnya, Erniu menunjuk ke langit dengan tangan kanannya dan kelima badai itu langsung melesat ke angkasa. Mereka berkumpul di langit, membentuk lautan darah. Saat bergejolak, suara gemuruh terdengar, membentuk pusaran hitam. Sambil memandang pusaran air itu, Erniu mengeluarkan teriakan yang dalam. Adik laki-laki, Suking sama sekali tidak ragu. Gagak emas terbang keluar dari tubuhnya dan memuntahkan wujud utama kejahatan sementara yang telah dimurnikan. Benda itu mendarat di samping Erniu. Erniu mengangkat tangan kanannya dan menekannya di atas kepala Transient Evil. Setelah ujung jarinya mencengkeram tengkorak itu dengan erat, suaranya terdengar kuno dan bergema di seluruh dunia. Menggunakan darah sebagai katalis dan pikiran sebagai penyebab, tulang ini, kultivator ini, jiwa langit dan bumi, asal mula keturunan. Saat suara itu terdengar, pusaran itu berputar lebih kencang lagi. Kilat menyambar ke dalam dan bergemuruh ke segala arah, seperti ular perak yang memenuhi langit. Secara samar-samar, sebuah pemandangan ilusi dipandu dan diungkapkan di dalam pusaran hitam itu. Pada awalnya, gambar itu masih buram dan terdistorsi. Namun, di saat berikutnya, kilatan tajam muncul di mata Erniu. Cahaya biru muncul di seluruh tubuhnya dan berkumpul, lalu memancar ke tempat kejadian. Saat lokasi kejadian diwarnai biru, Erniu batuk darah berulang kali dan mereka mendarat di tempat kejadian. Seolah-olah dia sedang membersihkannya. Tak lama kemudian, pemandangan menjadi jelas. Itu adalah dasar laut. Sesosok berwarna hitam pekat awalnya bergerak cepat, tetapi tampaknya ia merasakan sesuatu dan secara naluriah menolehkan kepalanya. Penampakannya pun terungkap. Itu adalah kejahatan sementara. Ekspresinya awalnya tampak terkejut, tetapi di saat berikutnya, berubah muram. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, seolah ingin memutuskan hubungan ini. Pada saat itu, pemandangan kembali menjadi buram. Kamu mau lari? Erniu tertawa dingin. Dengan gerakan tubuh yang lincah, dia langsung menuju pusaran. Suking juga segera melangkah maju dan langsung mendekat, memasuki pusaran dengan niat membunuh yang sangat kuat. Sesosok berapi-api melesat keluar dari gunung suci dan berubah menjadi Huang Yan, lalu melangkah masuk ke dalam pusaran bersama keduanya.
Dengan suara dentuman, pusaran air itu menghilang.